Pertama saya ngomong lensa. Lensa ini ada lensa cembung dan cermin cekung. Ini seirama dia, sekawan dia. Lensa cembung atau cermin cekung ya. Lensa cembung artinya begini, lensa yang begini. Cermin cekung artinya yang begini, cerminnya. Nah ini cerminnya di sini, ngeri ya. Ini cerminnya. Cermin tau kan? Cermin berarti memantulkan. Lensa berarti membiaskan. Apa itu membiaskan Pak? Membelokkan. Oke, kita lihat. Sinar-sinar istimewanya sinar cembung dan lensa cermin cekung. Oke. Sinar pertama yang lurus atau sejajar dengan sumbu utama. Ini R, ini F, ini F, ini R. Ini F1, ini F2, R2. Pak, apa sih arti Pak? Lah, kalau kamu ada benda yang begini gitu, ada begini gitu. Nah, kalau ini arti ini R-nya ini kan bentuk sebuah bola gitu. Ngerti nggak? Nah, berarti R-nya di sini dong, enggak? Ini R-nya. Oke? Sedangkan fokus adalah setengahnya. Nah, berarti fokusnya di sini kan. Selalu. Kalau kamu ada bikin sebuah cermin gitu ya. Misalnya yang parabola atau cermin. Oke, cermin yang begini gitu. Ini ya cerminnya kayak wajan, atau wajan ya. Kuali. Kalau kuali kalian tempel semua dengan cermin-cermin kecil. Ya, seperti ini misalnya kamu tempel gitu ya. Oke, saya anggap cermin gitu. Nah, ini kan ada R-nya ya. Ini R-nya gitu. Nah, ini R-nya gitu. Kan bentuk asli gitu. Lihat, ada R-nya gitu. Jadi R-nya. Nah, kalau ada cahaya datang, dia akan ke sini semua ya. Nah, ini yang kita ngomong F. Jadi F itu selalu setengah dari R. Selalu deh gitu. Ini sifat aslinya ya. Ngapa tiap kali kalau Ami kesini ngantuk? Nggak pernah nggak ngantuk nih. Puasa ngantuk juga. Puasa ngantuk juga. Sedih ini. Saya rasa Ami tuh tidurnya termalam. Dia entah apa yang dilihat malam-malam. Sehingga pas bangunnya kayak gitu, itu namanya nggak sehat. Okay. Kalau orang yang sering tidur malam, itu nanti kesehatan itu akan turun banyak, terutama fisik. Maksud saya fisik itu bukan fisik apa. Nah kalau mau tidur malam, kamu malam lapar, kamu pingin makan. Jadi nggak boleh. Kalau udah malam jam 12, jam 11, jam 12, kamu nggak boleh pergi makan. Itu akan membuat kalian nanti kolesterol dan lain-lain. Oke. Kalau yang ini ke sini, nah dia akan dibiaskan ke sini. Sedangkan yang ini, kalau saya anggap ini fokus dan ini R, datang sama dia. Sama. Kalau ini apa? Kalau ini ngomong sinar masuk ke lensa dibiaskan ke F. Ini katanya apa? Dibiaskan. Kalau ini apa? Namanya dipantulkan. Nah, karena ini cermin dipantulkan ke F. Ini sinar istimewa yang pertama. Ini untuk menggambar bayangan yang terjadi. Oke, sinar yang kedua. Sinar kedua, saya pakai warna hijau aja. Sinar kedua, mana warna hijau? Oke, sinar kedua. Sinar yang datang melalui F. Ini sinar 2 ya, sinar 2. Oke, sinar 2 ya. Akan dibiaskan sejajar sumbu. Sejajar sumbu. Ini sama. Sinar yang datangnya lewat F akan dipantulkan sejajar sumbu. Jadi cuma bedanya apa? Ini dipantulkan, ini dibiaskan.
Dan ini sampai kuliah muncul ya. Tes mandiri UMPTN kalau dulu ada fisika ya dulu ya, itu muncul. Berarti ini adalah yang sinar kedua ya. Sinar ketiga, kalau sini yang menuju ke pusat ini, sinar yang menuju ke pusat gitu, tidak diapa-apakan, tidak diapa-apakan. Lewat aja, nggak dibiasin, jadi ya. Kalau kan dibiaskan arus dia tadi itu begini, langsung lurus, gitu, ya. Harusnya kan dia ke sini ya, lurus, tapi nggak dibengkokkan. Bias itu artinya dibengkokkan. Akalnya apa? Kalau ini yang melalui R, kalau ini ke sumbu utama ya. Kalau ini ya R, kalau lewat R, kalau ada sinar yang lewat R, gini R-nya, ini R ya, tidak diapa-apakan, gitu aja dia. Oke? Ini sinar ketiga. Ini sinar ketiga. Terus kalau ini sinar ketiga, nah itu kan sinar-sinar dia. Oke, kita coba. Rumusnya untuk semua ini hanya satu rumus. Semua bentuk rumusnya cuma ini aja. SI ini imajiner, artinya bayangan. O ini objek, jarak objek. S itu jarak. F itu fokus lensa. Jadi kalau ada soal, contoh soal. Sebuah benda tinggi 2 cm di depan lensa cembung berjarak 4 cm dari pusat dan F lensa cm. Ditanya satu, berapa jarak bayangan dari pusat? B, jenis bayangannya. Jenis bayangannya. Maksudnya jenis bayangan itu adalah yang pertama diperkecil atau diperbesar. Nyata atau semu. 3, terbalik atau tegak. Nah, ini tanya. Nah, untuk menggunakan rumus ini biar gampang, saya ngomong lensa ini disebut lensa positif. Ini juga ngomong cermin positif. Apa artinya? Artinya fokusnya itu positif. Ini artinya, apa artinya Pak? Artinya F-nya positif. Kemarin saya nggak tahu, saya pernah kasih kalian lihat yang dua ya, yang pakai loop. Belum ya? Hah? Yang loop yang kayak gini. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan positif atau negatif. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bayangan nyata atau semu. Belum ya? Bukannya sudah? Serius, belum ya? Bentar ya. Enggak, ada yang lebih gede. Kalau ada yang lebih gede, enggak sih. Saya udah beli yang lebih gede stok saya. Aduh, enggak. Ada enggak ya? Ada enggak yang lebih gede ini? Enggak ada ya? Oh, enggak ada.
sama aja kecilnya. Nah, kecil betul. Kok salah beli gimana nih? Masa beli ya? Kecil betul. Ya, ketek ini sama ya. Ya. Nah, apa? Oke, harusnya saya ini yang lebih besar ya, nanti saya sama-sama beli. Apa arti nyata? Nyata artinya tidak dapat dilihat langsung oleh mata, tapi bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan semu artinya bisa dilihat langsung oleh mata. Orang masih bingung, mas apa itu maksudnya itu semu kok bisa dilihat? Artinya semu nggak bisa dilihat. Oke, sekarang tanya. Ada cermin. Cermin tau ya? Ini ada cermin nih. Terus dia ada kamu nih. Kamu lihat di sana. Kamu nampak kamu nggak? Nampak? Kalau dengan cermin kamu nampak kamu sendiri nggak? Nampak. Oke, nampak ya? Bayangan yang kamu dapat di cermin namanya semu kan? Nggak nyata. Ngerti? Makanya ini bayangannya sini. Bayangannya kita sebut semu atau tidak nyata. Gitu ya? Makanya ngomong, kalau semu artinya bisa langsung dilihat dari mata. Ngerti? Kalau nyata, nggak bisa lihat langsung dari mata. Tapi bisa ditangkap oleh layar. Oke, kita lihat ya. Kalau perhatikan, saya akan bikin yang ini gambarnya, biar kalian paham. Saya ambil ini gini aja ya. Ini saya anggap 8. Ini berarti 16. Bendanya ada di tengah-tengah, betul nggak? Betul? Saya akan bikin ini sama. Lihat, coba lihat. Ini benda di depan lensa, jadi bendanya ada di sini, di depan lensa. Ini benda ya, berarti ini. Oke? Oke ya. Pertama, saya menggunakan sinar. Ini sinar lalu lewat kepalanya. Jadi sinarnya akan begini. Terus ke apa? Ke F ya. Oke? Jadi ini data akan diturunkan ke F. Ini F ya. Ini F. Ini R. Oke? Ini F. Ini R. Udah ya? Sama. Sup, langsung ke sini ke F. Terus pakai sinar. Pak, mau pakai sinar kedua Pak, yang warna hijau Pak. Nggak bisa. Dia ini hijaunya lewat F. Kalau kamu lihat F, ini F kan? Berarti dia harus begini dong berarti. Nggak bisa kan? Sinarnya ke sini gitu. Nah, ke arah sana nggak bisa berarti. Kenapa maksudnya nggak bisa Pak? Karena dia nggak ada perpotongan nanti dengan sinar yang ini. Bayangan terbentuk karena ada perpotongan. Kalau ini kalau gini kan, kamu terusin gitu ya. Nggak ada perpotongan antara merah dan hijau. Dia motongnya cuma di sini aja, kan bukan motong namanya. Ini kan asalnya, titik asal, nggak ada potong. Oke? Udah ya, karena dari kepala ke F, ini yang kedua. Ini kan dari F kan, dari F ternyata F-nya ke sana. Oke? Ngerti ya?
Oke, saya pakai yang hitam. Hitam. Tapi ini ya. Berarti ini boleh saya terusin ya. Ini saya teruskan. Oke, ternyata, aduh ini naik pula. Oke, gitu lah ya. Oke ya, nampak ya. Ternyata perpotongannya ada di sini. Nah, ternyata perpotongannya ada di sini, bendanya. Berarti ini adalah bayangan. Sudah? Kalau dia depannya ini di F ya, di F gitu. Jadi sini saya ngomong F aja lah ya, ini F. Ini F, ini R. Ini jaraknya 8 cm, ini 16. Bendanya ada di 4. Gitu ya. Pak, apa yang terjadi Pak maksudnya Pak? Tolong lihat di sini. Tolong. Ini ada tulisan kecil tanpa ini susah dilihat. Tulisan kecil. Jadi saya kayak gini. Saya lihat, ini bendanya kecil ya. Berarti bendanya kecil. Bendanya yang kecil. Oke, tulisannya kecil-kecil di sini, ada kecil-kecil di sini. Berarti saya akan kecil-kecil. Berarti saya letak di sini kecil-kecil. Lalu aku perbesar. Wow, jadinya gede banget. Gedenya itu kan ini. Aslinya ini kecil. Ngerti? Aku letak di tempat lensa. Tulisannya akan jadi gede. Berarti ini menjadi besar. Ngerti? Makanya kamu bisa lihat ini secara besar. Ini tulisan kecil. Depan lensa kamu lihat akan jadi. Oke ya. Coba lihat sendiri lah. Ini tulisan kecil ini. Nah. Jadi arti di situ tuh begitu. Ya, pakai sendiri ya. Besar. Coba kalau tanpa ini kecil kan? Ngerti? Boleh buat cek maksud. Enggak sendiri. Kalau ini pertama kecil ya. Atau kakak kasih. Yang paling besar mana? Posisi paling besar di mana? Ini yang mau kamu lihat paling besar di mana? Ini paling besar. Ini aslinya kecil. Jadi kayaknya bayang pertama kecil nih, kecil tuh, yang kecil yang Mas Henry. Atau kamu, ya, paling besar. Mana yang paling besar? Bukan maksudnya kamu lihat ini jarak mana yang paling besar. Kalau kita kecil, nggak bisa. Nanti mana yang paling besar? Dekat lagi lah, itu enggak. Ini besar. Ini bukan besar ya? Bukan lebih besar. Lebih besar. Itu yang paling besar. Serius. Ini kamu dekatkan. Ini yang paling besar. Kamu jangan jadi dekat-dekat. Kamu jangan jauh aja. Mata. Gitu. Udah. Oke. Jadi ini yang dimaksud. Ada benda kecil, tulisan kecil, nanti aku letak, wow ini besar. Oh besar nih, besar, ngerti ya? Artinya benda kecil ini saya bisa langsung lihat dengan mata, betul nggak? Aku lihat langsung dengan mata ini gede banget, betul? Ini bisa lihat langsung dengan mata. Berarti ini apa bayangannya? Berarti apa di sini namanya? Berarti sini apa? Apa? Berarti nyata atau semu? Hah? Nyata atau semu? Semu lah. Tadi semu tak apa? Kalau kamu di depan cermin, kamu bisa lihat kamu sendiri kan? Apa itu nyata kamu? Semu kan? Berarti kalau itu semu bisa lihat langsung ke mata sama. Ini bisa langsung lihat ke mata kan kalian? Berarti ini jadi kalau yang benda di sini, lensa di sini, dia bersebelahan, bayangannya tercipta lokasinya sama dengan benda, berarti ini semu. Berarti daerah sini namanya nyata.
Pak, yang nyata gimana Pak? Oke, lihat. Kalau saya ingin memperlebar barang, jadi kalau saya ingin memperlebar barang melihat begini menjadi besar, oke, saya nggak tahu. Ini mereka bisa nggak lihat ya? Makanya nggak mau datang. Ya, makanya dia nggak mau datang mereka itu susah ya. Mana sih itunya? Wow. Ini benda kecil ya. Oke, ini lu lihat besar. Aduh susah betul. Aduh, nggak ada lampu lagi. Oke, kalau gini kamu tulisannya kecil. Oke, aku perbesar tulisannya dikit. Oh, susah betul. Jalan, susah lihatnya. Nggak boleh tahu dah. Susah kalau saya ngatur gini. Oke, intinya ini benda kecil kita letak jadi besar nampaknya tulisannya itu. Nah, artinya ini seperti ini. Letak bendanya harus di antara titik pusat dengan fokus, baru kita bisa lihat dengan besar. Oke, nah bagaimana kalau bendanya saya letakkan ini fokus, ini R, ini fokus, ini R. Tadi kan letaknya di sini ya, tadi letaknya di sini. Oke, sekarang saya letakkan di sini. Aku letakkan di sini. Kita lihat bayangannya gimana. Ini harus arahnya apa? Lurus, lurus ke F, ke F. Oke? Saya pakai ini salah apa? Ini sinar 1 ya, sinar 1. Betul nggak? Sinar 1. Sudah boleh? Pak mau pakai sinar 2 Pak? Oke, boleh, boleh. Mau. Pak, nah, kalau ini boleh nih, sinar 2-nya boleh nih. Karena dia sudah di belakang, boleh begini nih. Nanti jadinya begini, lurus dengan sumbu, betul? Nah, berarti bendanya ada di sini. Nanti. Tapi tadi apa? Ini banyak tegak ya. Berarti sifatnya bayangan apa tadi? Apa? Tegak diperbesar semu. Jadi jawaban yang tadi yang B, sifat bayangan yang benda seperti ini diperbesar apa? Semu tegak. Jadi ini pertanyaan apa sifat bayangannya? Semu tegak diperbesar untuk soal ini. Sudah? Ah, kalau saya letak di sini, kalau ini kan 8 cm, yang misalnya ini saya letakkan di 10 cm, berarti di sini dong di belakang, betul ya? Betul? Kalau ini kan 8, ini kan 16, berarti antara ini dong, betul ya? Nah, berarti terjadi bayangan nyata, karena sini semu, sini nyata, diperbesar, terbalik. Sudah ya? Bagaimana Pak? Saya mau tahu yang ini Pak, diperbesar terbalik Pak. Sorry, yang nggak datang saya nggak bisa jelasin ya. Jadi tolong matikan lampu, saya harus matikan semua. Tolong matikan lampu, saya matikan ini. Jadi saya matikan ya, terpaksa saya matikan ini ya. Matikan lampu, ya. Terpaksa kalian bayang-bayang aja kalian, saya nggak bisa membuat kalian itu bisa ngerti, jadi terpaksa mana nih? Aduh, saya mau matikan ini karena dia terang. Saya mau matikan TV. Mati. Mana dia ribut TV ini? Setan ini pusing nih. Nah, saya matikan. Tolong matikan lagi. Apa lah? Woi, mati. Mati dia susah. Ada uang. Nah, oke. Ini uang 100.000 nih. Lo kalian duduk sini dekat, duduk sini dekat sini. Lo kamu pegang. Kerja kamu gini aja. Oke, kamu pegang satu tangan lagi. Nah, kamu cuma sinar ini aja.
Dekat lah sini, alamak ya Tuhanku. Yo, ya anak ini. Nanti aku pakai dulu kan satu. Nih gini. Gerak sedikit biar dia terang. Kamu bikin gini aja. Kamu kan sini pegang. Gini aja. Nah, pegang atas. Nah, pegang atas. Tuh, pegang atas. Nah, gini aja. Nanti. Nah, ya. Lihat kertas saya di sini. Nampak Ustaz? Ada bayangan? Nampak? Ada Mbak Dokter Hatta? Nampak? Woi, dekat sini yuk. Nah, kamu nggak usah, kamu jangan beralih. Kamu gini, kamu cukup gini biar cahaya terang gitu, kan ya? Iya. Nah, lu jangan dekat, kamu mati aja di situ. Nah, kalau gini kan. Oke. Ini saya besar. Oke. Nampak? Oke, ini nampak lah kan? Nampak kan? Nampak lebih gede kan? Nah, ya ini namanya nyata, bisa ditangkap oleh layar. Tapi kita nggak bisa lihat langsung. Nanti. Bagusnya kalau jaraknya jauh, tak terbatas, gitu ya. Ini ada nampak tapi kecil, nampak nggak? Nampak kecil. Artinya nanti kalau barangnya saya lewatkan dari sini, di sini, ini nanti yang kecil. Kayak gini. Berarti ini sudah melewati R-nya, ngerti nggak? Nampak? Aduh, kecil kan? Berarti jarak ini sudah melewati R saya ini. Kalau yang di antara, dia gede. Ini saya harus tangkap dia harus susah. Nah, itu gede kan? Nampak? Saya nih ya. Nih, nampak ya? Oke? Berarti ini jarak benda ininya antara F dan R. Mari. Oke ya? Jangan ambil rumah saya. Oke, tolong hidupkan itu. Hidupkan lampu. Ini uang 100.000 bukan untuk belanja, oke? Ini untuk praktek. Karena paling gampang dengan yang warna merah, nampak jelas. Oke, kita kembali. Yang di rumah hanya saya bisa menggunakan suatu nyanyian untuk mengekspresikan kerugian kalian tidak datang. Yaitu lagunya adalah nye. Mengekspresikan kerugian kalian, gitu loh. Nah, berarti tadi yang gambar besar tuh ini terbalik dia, ngerti ya? Terbalik dia semua. Nah, ini hebatnya apa? Wah, ini seru nih bahasa ngomong. Nah, kalau saya letakkan di sini, berarti kalau bendanya F dan R, berarti bendanya diperbesar. Oke, tapi kalau bendanya yang di sini agak panjang, ini saya kayak tadi yang kecil banget deh. Nah, agak tinggi gini, baik sama ya. Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Paling bedanya cuma ini aja sih bedanya. Kan tingginya saya gambar agak sama ya. Berarti saya anggap kayak gini aja sama. Oke? Ngerti? Tapi yang sinar yang ini kan mau nggak mau dari gini kan, dari sini sampai sini, benar? Ngerti? Ada gini, oke? Lewat sini kan? Nah, jadi bendanya ini jadi kecil, men. Oke? Yang tadi saya tangkap yang warna kecil itu, jadi gini. Sudah? Oke. Bagaimana menggunakan rumusnya? Kalau tadi saya anggap ini yang 10 jaraknya, kita tahu kalau yang sangat 10, yang tadi yang di 10 di sini, kita tahu gambar itu gini. Ada di sini yang 10. Ya kan? Jadi gede ya. Benda kecil yang ini jadi gede. Sedangkan kalau jaraknya jauh, dia jadi kecil ini. Oke? Jelas ya? Ini nggak boleh sembarangan. Nah, berapa jarak
bayangan kita pakai rumus ini. F-nya berapa? 8. Berarti 1/8 sama dengan objeknya apa tadi? Objeknya ini 10, jadi 10 cm tambah ini bayangan jarak bayangan SI. Berarti kalau gitu ini kurang ini dapat ya. Berarti ini dari 1/8 kurang 1/10 sama dengan SI. Oke? Betul? Matematika ya, pecahan. Berarti ini 80 ya. 80 kan berarti kan? Berarti ini 80 dong. 40 ya, 40. Betul 40 kan? 40. KPK-nya ya. Berarti 5 ini berapa? Ini 4. Betul ya? 4 ya. Oke. Berarti 1/SI-nya itu adalah 1/SI-nya sama dengan 1/40. Kalau gitu SI-nya apa? 40 cm gitu. Ngerti ya? Makanya kalau sini saya anggap ini 10 cm, nanti hasilnya sini adalah 40 cm ini. Jarak sini ke sini 40 cm. Kalau kamu gambar pakai gambar penggaris segala macam, betul-betul 40 cm. Nanti dengan catatan ini tetap ini berapa? 8 cm. Terus ini 8 cm ya, F-nya 8 cm, ininya 16 cm. Jadi kalau tadi berapa jaraknya Pak? Kalau yang ini jaraknya berapa? Nah, kita coba cek. Tolong ya lihat sini. Kan saya pakai yang ini kan untuk jawab nih kan, betul? Oke. Yang tadi kita udah terjawab sifatnya apa? Tegak diperbesar semu. Dah? Kalau jawaban pertama, pertanyaan pertama adalah berapa jaraknya? Oke, kita lihat. Fx sama dengan segitu aja ya, nggak apa-apa terbalik. Oke. Ini adalah berapa? F-nya berapa? 8 ya. SI yang kita tanya, ini berapa? 4, betul kan? Kan 4 cm ini, 4 cm. Nih. Oke, sudah? Udah belum? Saya pakai jaraknya dulu ya. Oke, 4 cm. Oke. Berarti ini adalah 1/8 dikurang 1/4, betul nggak? Betul. Berarti kalau saya ini sama-sama 8 atau 1 kurang berapa? 2, betul ya? Betul? Oke ya, betul kan? Ini kan 1/4, ini kan 1/8. Berarti 1/SI nya adalah negatif 1/8. Berarti SI nya apa? Negatif 8 cm. Makanya tadi gambar kita pas di F, betul kan? Ini nggak main-main dong, ini gambarnya asli punya ya. Pas di F ya. Negatif apa artinya? Semu. Jadi jaraknya 8 cm. Kalau kamu menghasilkan negatif, berarti dia semu. Tadi kita hasilkan 40 yang ini. Berarti ada plus, berarti nyata. Yep. Mengapa kita perlu gambar? Ya biar nggak jadi hafalan, itu aja. Karena sifat bayangan bisa tegak, bisa terbalik. Oke? Kalau perbesar atau perkecil, kamu tinggal lihat jaraknya saja. Contoh, yang ini jarak awal 10, ya kan? Bayangannya 40. Berarti bayangannya lebih berjarak daripada ini ya. Berarti karena 40, berarti ini bayangannya lebih besar daripada bendanya. Oke? Lalu mau menjawab, Pak, diperkecil atau diperbesar dari mana, Pak? Contoh yang tadi. Bendanya jadi berapa tingginya? Berapa jaraknya ini tadi? 4. 4 jadi 8. Berarti diperbesar dong, ya kan? Oke? Tadi kan 4 jadi 8 kan jaraknya? Berarti perbesar. Sudah belum? Diperbesar berapa kali? 2 kali ya. Kalau pertanyaan ketiga, berapa
tinggi bayangan. Karena pembesarannya 2 kali, berarti tinggi bayangan akan jadi 4 cm. Dari 2 cm akan jadi 4 cm. Karena pembesaran 2 kali. Nanti. Saya jarang mau pakai rumus-rumus. Oke. Logik dulu. Karena fisika bukan hafalan. Kalau di SMA ada nih. Rumus ini asalnya dari mana? Kelas 11. Lah? Belum. Jadi kalau Pak, kalau saya jadikan cermin cekung Pak, soalnya saya ubah Pak. Tolong ya, ini adalah cermin apa? Lensa cembung. Pak, kalau saya ganti jadi gini Pak, jadi cermin cekung. Jadi cermin cekung ya. Gimana Pak caranya Pak? Sama persis. Sama persis. Apa Pak yang sama persis Pak? Cara jawab soalnya. Berarti nanti kalau yang ini rumusnya ya seperti ini nanti. Rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Kalau soal ini nanti jawabnya juga gitu. Nanti jawabannya sama. Pak, berarti jawabannya sama Pak dengan cermin cembung atau lensa cermin cekung atau lensa cembung itu sama jawabannya. Jadi nanti bentuknya juga akan jadi 8 cm. Bentuknya mayang, semu. Nah, yang menarik gambarnya. Boleh ya? Pak, gambarnya gimana Pak? Oke, kita lihat gambarnya. Gambar ini ya, jadi berubah Pak, jadi cermin cekung. Gambarnya begini. Kalau saya pakai gini kan agak susah. Saya gantikan ini jadi gini aja ya. Oke, kita ganti jadi gini ya. Oke. Kalau ini harusnya gini ya, benar nggak? Saya jadikan ini aja, oke? Udah gampang, oke, saya gambar. Jadi ini cermin positif, oke? Cermin cekung namanya. Saya anggap ini, oke? Ini F, ini L. Katanya bendanya ada di sini, tengah-tengah. Sama, tadi gimana sifatnya? Kalau yang ini akan dipantulkan ke ini kan? Oke? Begini ya. Kalau tadi kan ke sini dibasin, kalau cermin kan pantul ke F. Oke? Oke. Sinar keduanya apa? Melalui F, tak bisa dong kalau melalui F nggak kena. Berarti yang R. Pakai yang R. R ke sini akan jadi gini, ini R. Nah, R yang mulai benda tidak diapa-apakan, betul nggak? Jadi akan jadi gini. Oke? Ya, yang ini, yang nomor 3 itu R, yang lurus itu tadi lurus. Sebenarnya mantulnya ke sini. Ini mantulnya ke sini. Oke. Tapi karena sini tidak memotong, yang motong yang ini. Ini kan? Ngerti? Karena gambar saya kan sembarangan, nggak gitu tepat ya. Nah, berarti nanti akan ada di sini. Oke? Oke ya? Oke, saya tanya dulu. Pernah dengar cermin kan? Oke. Ini anggaplah kamu. Hello, tolong nggak usah catat dulu. Ini anggap kamu. Terus ini ada cermin. Ini ada cermin nih. Kamu lihat kamu di belakang cermin kan? Itu namanya apa? Semu namanya apa? Hah? Semu. Sama kayak gitu kan? Ini di belakang cermin, betul nggak? Berarti sini semu. Sama aja kayak ini. Kalau sini semuanya di sini. Nah, semu diperbesar tegak. Oke, jadi semu diperbesar tegak. Sama persis dengan ini. Cuma gambarnya yang beda.
gambarnya yang beda. Kalau di gambar ini untuk cermin cekung begini gambarnya, kalau lensa cembung ini gambarnya. Ya, kurang lebih begitu lah. Oke. Rumusnya tetap kayak gini. Ingat, F-nya karena ini termasuk lensa positif, berarti F-nya positif. Itu dapat jam berapa? 3.30. Hah? 3.30. Oh, maaf. Oh, cepat. Sudah belum? Sudah ya? Sudah? Sudah? Oke. Jadi kalian boleh lihat lagi videonya. Oke, lensa cekung. Lensa cekung dan cermin cembung. Nah, ini mereka sama, sekawan dia. Nah, ini kita ngomong, ini adalah golongan negatif. Artinya apa? F-nya itu harus dikasih tanda negatif. F-nya harus dikasih tanda negatif. Oke, Pak, gimana dengan ini ya Pak? Oke, lensa ininya seperti ini. Ini lensa yang dipakai untuk kita melihat. Tolong ya, ini konsepnya sangat penting. Sampai guru pun kayaknya guru nggak menjelaskan ya. Oke, saya kasih ini dekat ya. Saya kasih gini aja ya. Jadi saya kasih gini. Oke. Bagaimana sinar-sinar istimewanya? Ini yang penting. Pak, mereka bisa dapat sinar istimewa apa Pak? Mereka ada lensa dikasih laser. Jadi ngerti ya? Laser. Dan mereka dapat dia beloknya kemana gitu loh. Jadi yang ada di sinar-sinar yang tadi itu dari mereka coba dengan laser. Oke. Jadi ada sini gitu kan ya. Misalnya gini ya. Terus ini kan titik pusatnya ya. Terus mereka laser gitu loh. Laser. Mereka tarik sabu benang di sini. Ngerti ya? Ingat tembak. Oh, ini fokusnya di sini nih. Terus dia muncul sini, nih turun gitu. Ngerti ya? Tahu berarti fokusnya segini gitu. Oh, fokusnya sini. Coba kalau letak bendanya gini ya. Atau wah ini saya letak sini. Langitnya beda gitu. Nah, akhirnya muncullah sinar-sinar istimewa itu. Nah, sinar-sinar istimewa lensa cekung dan cermin cembung. Saya biasanya tidak minta dengan hal ini. Yang tadi yang penting. Nah, kalian utamakan yang begini. Inilah otak kamu yang gini punya aja. Oke. Yang ini adalah kacamata yang kita yang rabun jauh. Ngerti nggak? Rabun jauh. Ya, namanya Pak rabun jauh. Kami konsentrasi rabun jauh. Oke, sinar-sinar gimana Pak? Sinar-sinarnya begini. Jadi karena dia lensa ini kalau ada datang sinar itu menyebar sinarnya. Kalau yang tadi sinar datang dia itu ke fokus gitu. Makanya kalau kamu bawa ini fokuskan ke kertas ada matahari, kertas bisa terbakar. Ngerti ya? Ini bisa terbakar tuh. Nah, jadi bentuknya ini adalah begini. Ya sejajar seolah-olah dari F karena dia mau menyebar. Saya ngomong cuma dua aja sinarnya. Yang sinar yang kedua dia jarang pakai. Terus sinar yang kedua ada yang ini aja sama. Dari ini tak diapa-apakan. Dari yang R ke apa ini tidak diapa-apakan. Yang R ini tidak diapa-apakan. Oke? Yang R ya. Oke, Pak kalau ada benda ini gimana Pak? Oke, kita cek ada benda. Ini ada F, ini ada R.
bendanya di sini, gitu. Kita coba. Sudah belum? Kok begini sih begoknya? Kok RT? Ini lensa ya, lensa berarti yang kesini tidak diapa-apakan. Yang pusat tidak diapa-apakan, ya. Lensa tuh ke pusat, ya. Dan cermin yang bapak R ya. Ya, berarti kalau gini gimana Pak? Berarti saya akan bikin begini, seolah-olah dari ini nanti. Oke ya, ini. Oke ya. Terus satu lagi apa? Ya lewat R tidak diapa-apain. R Pak. Yang oleh titik suku tidak diapa-apain. Ini terjadi pemotongan. Nah ini berarti bendanya itu di sini berarti. Ngerti? Tadi ngomong apa? Kalau ini depan lensa namanya semu. Ya, sini nyata, betul kan? Ngerti ya? Semu apa? Kita bisa lihat dengan mata. Oke? Nah ya, berarti ini akan jadi seperti ini. Kalau saya anggap, kita hitung. Saya anggap ini masih 8 cm, ini 16 cm. Terus saya letak ini 20 cm, 24 cm gitu. Oke? Gimana coba? Nah, F-nya kamu harus ngomong negatif 8. Jadi ini rumusnya akan menjadi 1 negatif 8 sama dengan objeknya berapa? 24 cm. Tolong lihat. Nah, ini yang SI-nya. Mati? Mati? Oke. Berarti ini adalah negatif 8 dikurang negatif 24 SI. Berarti ini 24 negatif 3 dan 1 SI. Berarti negatif 4 24 SI. Berarti SI-nya dibalik ya ke 6. Oke? 6. Artinya benda kita itu pasti 6 di sini, 6 cm. Makanya kurang dari 8, betul nggak? Berarti gambar saya benar. Tuh, nyatanya 6. Berarti negatifnya apa artinya? Semu. Oke? Semu. Apa gunanya Pak? Tolong yang di rumah dan sini perhatikan. Ini penting. Ini kalau guru cuma kasih gini aja tuh. Oke. Pak Rian, kalau nggak pakai kacamata yang rambut jauh, Pak lihat si itu. Wow, buram men. Oke. Lihat, langsung jerawatnya nampak. Langsung nampak. Kalau yang ini ada sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau begini, wih, mukanya halus men, karena blur. Kayak Photoshop blur gitu. Ngerti kan? Begini, lama blur, kali ini, mata pun nampak. Oke, ngerti ya? Oke, apa maksudnya itu? Nah, kalau dengan jarak yang begini, saya masih lihat dengan jelas. Tapi kalau rangga makin jauh, aduh, aku sudah mulai kabur, ngerti ya? Apalagi yang jangan ngomong lihat matahari ya, oke? Ini kan ada cerita tentang dokter itu kan, masih ingat? Nggak tahu? Nggak ya? Ini datang, nggak tahu, oke? Ada seorang bapak-bapak. Dia udah mengeluh hampir setahun dengan istrinya. Aku udah nggak nampak loh benda jauh. Istrinya nggak percaya. Apalah, bagus kalau kamu tak nampak, nggak bisa biar nggak lihat cewek katanya. Istrinya nggak percaya. Kalau dia lihat cewek, dia tuh gini, dia kira mau lihat cewek kan. Nah, istrinya pun kesel lah. Ya udahlah, ngeluh terus. Dia bawa ke dokter. Nggak dapat gilirannya. Masuk. Dokter, ini mata suami saya katanya nggak bisa lihat benda jauh. Oke, saya diagnosis dulu ya. Dia ajaklah suaminya itu atau bapaknya itu pasiennya keluar. Kebetulan ini masih jam-jam 10 ya. Praktek dokter kan biasanya jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Dia bawa. Oke, tahan mata Pak. Itu apa Pak di sana? Matahari. Jelas tak? Jelas. Oke, berarti mata Bapak masih normal. Sedih banget gitu. Matahari iyalah ya. Itu yang paling jauh Pak. Bapak masih bisa lihat balik. Mata Bapak nggak masalah. Istri dia pun senang banget. Kurang ajar.
Dokter gila itu namanya. Nah, enggak. Kalau kita rabun jauh artinya apa? Saya ada batas tertentu. Misalnya kalau saya itu 2 meter, 2 meter saya udah agak rabun. Ngerti? Enggak rabun. Apalagi yang tebel-tebel punya itu kalau 1 meter dia udah rabun. Ngerti ya? Nah, caranya gimana sih Pak? Oke. Awal kamu anggap ini suatu benda, ini mata. Cik. Mata. Oke, mata. Tahu mata? Bendanya di sini nih, jauh betul. Ah, ini sudah rabun nih. Katakanlah jaraknya berapa nih? Jaraknya 10 meter. Matilah rabun. Wih, rabun. Oke? Kamu nampaknya gimana? Menurut ini penelitian sih, gitu. Ternyata kalau kamu cek, kamu tuh cuma nampak kalau 2 meter. Kalau di sini bendanya dari sini 2 meter, baru kamu bisa nampak dengan jelas. Ngerti? Ngerti? Nah. Belum. Kamu ke dokter mata atau spesialis yang bikin kacamata itu. Ngerti? Ditambahlah kacamata yang ini. Cengkleng gitu. Oke, kita bikin tambah besar dikit. Oke? Udah? Sa. Ya, pura-pura gitu lah ya. Sa gitu. Oke ya. Ini harusnya enggak di sini harusnya. Ini ya, kan berarti kan satu lagi yang ini ya. Oke, gitu ya. Ini F-nya gitu. Ini F. Oke? Nah, sehingga kamu tarik benda yang tariknya jauh 10 meter ditarik sampai 2 meter. Ngerti? Ngerti tak? Ngerti? Jadi yang kita lihat sini ini adalah bayangan. Ngerti? Bendanya kan situ jauh. Aku tarik dekat sini. Gitu. Oke. Makanya dari jauh kita nggak nampak, ditarik dekat jadi nampak. Ngerti? Makanya pakai lensa cekung kita. Lensa cekung itu kayak gitu. Tengahnya pipi, belakangnya tebal, tepi-tepinya, ngerti ya? Nah ini minus 500, minus 5 punya, lemah, oke. Nah, ini tangannya pipi, ya. Jadi berapa jaraknya pun kamu bisa nama orang, kan? Ya, masih nama kan? Nama orang kan? Nama orang kan? Ini yang minus 5 punya. Dilihat tebelnya kan gitu ya, tepinya, karena bentuknya gini kan? Tuh, tebel. Tengahnya tipis ya, tengahnya tipis. Nama. Oke, nah. Jadi hasil ini dimanapun bentuknya, dimanapun bayangannya, dimanapun bendanya, bayangan selalu di sini. Semu tegak diperkecil. Kenapa? Ini artinya saya bisa lihat mata kan dari sini kan? Coba kalau lensanya itu mendadak dekat dia bisa pindah sini, matilah kita nggak bisa lihat. Betul tak? Betul tak? Ya, makanya lensa ini selalu bayangannya apa? Semu diperkecil, tegak. Coba kalau ininya terbalik, mati lah, dia terbalik semua. Ngerti gak? Jadi caranya dia menarik benda jauh yang kita tak nampak 10, itu di setel ininya min berapa, ditarik dekat. Sesuai dengan mata saya. Kalau saya 2 meter, ya udah min 1. Kalau saya 1 meter, berarti minnya harus min 2 atau min 5 gitu. Ngerti? Nah, ini ada min-minnya nanti kita hitung. Udah belum? Udah. Udah ya? Oke, Pak, benda-benda apa yang pakai seperti ini, Pak? Jadi kalau ini lensa, kalau ini lensa ini sama dengan cermin yang cekung ini, nah, cermin cekung, cermin yang gini, jadi sininya gitu. Nah, ini cerminnya gini, oke? Dan ini biasanya ada di dulu kalau nggak ada CCTV di pojok-pojok supermarket. Kamu lihat di atas, ada yang gini kan? Ada ya? Atau di jalan yang mau belok, ada kan? Itu berarti cermin cembung. Kita selalu bisa lihat bayangannya kan? Berarti itu semu terus, tapi diperkecil ya kan? Tegak. Ngerti tak? Nah, makanya kalau kamu gini, bayangannya selalu kalau ada benda apapun, nanti bayangannya selalu di depan sedikit kecil.
Kalau saya anggap ini F gitu ya, ini R, oke ya, ini saya gini aja ya. Nah, ini pasti apa? Aduh, aduh. Sorry, ini goblok kan kalau nama gini, bodoh itu namanya bodoh. Tolong ya, R itu nggak sembarangan ya. Ini kan lengkungnya ke sini kan, berarti R-nya di sini dong, betul nggak? Woi, berarti R-nya sini dong, nah R-nya sini kan? Kan lengkungnya sini, betul? Bukan sini lah R-nya, ini berarti F-nya. Nah, suatu benda yang ini akan gimana tadi? Kalau lurus, gimana? Kalau ini apa? Lurus seolah-olah dari F, betul ya? Oke ya? Oke. Seolah-olah dari F, berarti ini, betul ya? Ini cermin, ini kan cermin. Kalian apa tadi? Kalau yang lensa, kalau lurus seolah-olah dari F, betul lah? Seolah-olah dari F begini. Lurus tadi seolah-olah dari F. Tolong. Lurus seolah-olah dari F. Karena F-nya sini, lurus F-nya mana? Seolah-olah dari F. Gitu. Terus ini yang lurus R-nya kan? Ini ya. Jadi nanti bayangan di sini. Nah, dikecil, tidak. Ini apa? Semu. Karena di belakang layar. Kecil dan tegak. Makanya yang ada yang di jalannya mobil-mobil itu ada gini, kita bisa orangnya ke sana kan. Terus pasti kita lihat diperkecil, ya enggak? Tegak. Ini juga termasuk di kaca spion motor dan mobil. Nanti ya. Bayangan kita bisa nangkap sini kecil semua, kita bisa lihat langsung ya kan? Ya, coba ini pakai lensa, pakai cermin itu, bahayalah. Pas dekat tak nampak langsung. Iyalah, bisa hilang ya. Ya kan? Kalau kata spion pakai lensa, pakai cermin cekung, matilah. Oh, ya jauh masih mending terbalik lihatnya kan, terbalik, nggak nampak. Sampai dekat baru nampak punya, betul kan? Oke, kalian nggak ngerti lah. Nanti baru kita ngomong. Dan ini yang membuat orang Cina bisa membuat mikroskop dengan harga murah. Mikroskop yang murah-murah, yang seperti saya beli itu murah-murah mikroskopnya. Kok cara kerja mikroskop gimana Pak? Oh, mudah ya. Ini orang Cina dia bikin gini, aduh, cuannya banyak. Oke, berarti 330 ya. Kalau enggak, oke. Tolong nanti kita akan sambung. Ya, ini bentuknya bagaimana biar bisa paham dulu. Nanti ini masih ada sekitar 3 pertemuan saya rasa. Oke, Bapak terima kasih. Ini ada yang pengantar aja dulu ya.